Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam budaya alam Minangkabau. Kali ini kita bahas tentang baso jobasi dalam pergaulan. Bergaul adalah berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain. Dalam bergaul diperlukan adat sopan santun. Sopan santun sering juga disebut tata krama. Ada tata krama dengan orang yang lebih tua, sesama besar, dan yang lebih kecil dari kita. Orang yang punya baso jobasi atau sopan santun disebut orang berbudi. Bahasanya lemah lembut, berbicara sopan, dan tingkah lakunya sesuai, selalu menyenangkan. Kata-kata dan tindakannya selalu menenggang perasaan orang lain. Kok gapu indak membuang lama, kok cadik indak membuang kawan. Kok gadang indak malendo nan tuo dimuliakan, semoga dang bawa bakawan nan ketek disayangi. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat. Masyarakat sekitar kita banyak macamnya. Ada cadik pandai, nini mama, orang sumando, ipar dan bisan, alim ulama, serta anak-anak. Ada juga orang yang kaya, miskin, berpangkat, pengangguran, buruh dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali macam manusia yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Bergaul dengan orang yang memiliki perbedaan di sekitar kita memerlukan baso jobasi. Semua orang itu kita pergauli dengan sopan santun yang sesuai. Untuk itu dapat kita berpedoman pada kata pusaka berikut ini yang disebut dengan kato nanampe. Di antaranya kato mandaki, kato mandata, kato manurun, kato maleriang. Kato mandaki yaitu kata-kata yang digunakan untuk bergaul atau berhubungan dengan orang yang lebih tua dari kita. Kata-katanya sopan dan diucapkan dengan sungguh-sungguh, hormat dan menghargai. Artinya kita memuliakan orang yang lebih tua atau yang dituakan. Sesuai dengan Surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan janganlah kamu menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang berikutnya adalah kato mandata, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam pergaul dengan yang sama besar atau teman bermain. Teman sesama besar kita ajak bermain, bercerita dan bersukaria. Yang ketiga adalah kato manurun, yaitu kata-kata yang digunakan kepada orang yang lebih kecil dari kita. Yang lebih kecil dari kita disebut adik. Kepada adik kita bersikap sayang, nan ketek kita sayangi. Jadi yang lebih kecil dari kita bukan diganggu atau diajak berkelahi, tetapi perlu kita lindungi. Kalau berbicara dengan adik, perlu menggunakan kata-kata indah, santun dan mudah dipahami. Jangan sampai berkata kotor terdengar oleh adik-adik kita. Yang terakhir adalah kato maleriang, yaitu kata-kata yang digunakan kepada orang yang kita segani, seperti suami uni, suami etek, istri mama, dan istri uda, suami kakak, dan sebagainya. Itu saja dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.